Halo Sobat Auditor dan sahabat edukasi, selamat datang kembali di channel Edukasi Auditor, ruang belajar bersama untuk memahami dunia audit dengan cara yang mudah dan aplikatif. Di episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu audit manajemen risiko. Kenapa penting? Karena pengelolaan risiko adalah jantung dari tata kelola yang baik, dan auditor berperan memastikan bahwa risiko tersebut dikelola secara efektif oleh manajemen. Jadi, pastikan teman-teman simak sampai selesai ya. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 66 Tahun 2023 tentang pedoman pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah. Daerah menjadi acuan dalam mengelola risiko di tingkat pemerintah daerah dan perangkat daerah. Pengelolaan risiko bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan strategis, meningkatkan akuntabilitas, dan mendorong budaya sadar risiko. Tujuan audit manajemen risiko ialah mengelola risiko strategis, entitas perangkat daerah, dan operasional, memberikan panduan pengendalian dan mitigasi risiko, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan, menjamin pencapaian tujuan pembangunan daerah. Penentuan risiko dilakukan oleh masing-masing OPD organisasi perangkat daerah, berdasarkan hasil diskusi atau FGD Focus Group Discussion, sehingga tugas auditor adalah melakukan cross-check pada renstra rencana strategis dan renja rencana kerja setiap OPD. Tahapan input manajemen risiko yang pertama ialah identifikasi risiko dengan mengisi form. Form ini digunakan untuk mencatat setiap risiko yang mungkin menghambat pencapaian tujuan instansi, tujuan atau sasaran. Program harus diinput berdasarkan renja dan renstranya. Renstra untuk risiko strategis yang mengarah langsung kepada kepala dinas sebagai penanggung jawabnya, dan renja untuk risiko operasional yang mengarah pada pelaksana di bawah kepala dinas sebagai penanggung jawab. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja utama IKU. Selanjutnya adalah melakukan cross-check apakah sudah semua program dan kegiatan diidentifikasi risikonya dengan detail penyebab, dampak, pemilik risiko, dan penanggung jawab. Langkah kedua yaitu analisis risiko. Form ini berfungsi untuk menilai risiko berdasarkan kemungkinan terjadinya dan besaran dampak yang ditimbulkan. Hasil analisis berupa level risiko sangat rendah, sedang, tinggi sangga tinggi yang menjadi dasar prioritas. Yang menentukan tingkat risiko adalah masing-masing OPD berdasarkan hasil diskusi bersama timnya. Auditor hanya berperan menilai apakah manajemen sudah mengidentifikasi, menganalisis, dan merespons risiko dengan tepat. Auditor tidak boleh ikut menentukan risiko agar tidak terjadi tumpang tindih atau mengambil alih fungsi dan tanggung jawab manajemen. Penentuan skala dampak risiko dan penentuan kemungkinan terjadinya risiko. Penentuan tingkat risiko dituangkan dalam bentuk tabel matriks risiko atau skala nilai risiko. Skala nilai risiko berfungsi sebagai dasar untuk menyusun peta risiko sekaligus sebagai sarana untuk membuat kesepakatan atas respon terhadap risiko yang ada. Matriks ini dibuat konsisten dengan skala kemungkinan dan signifikansi yang dipilih. Daftar risiko prioritas. Form ini merupakan ringkasan risiko yang dinilai paling penting dan membutuhkan tindak pengendalian segera. Risiko akan diurutkan berdasarkan nilai-nilai dari form sebelumnya, dari nilai tertinggi ke terendah. Risiko dengan level tinggi atau sangat tinggi akan masuk dalam daftar prioritas ini. Selanjutnya adalah form rencana tindak pengendalian RTP yang berisi langkah mitigasi risiko, termasuk di dalamnya uraian pengendalian yang sudah ada, celah pengendalian, siapa penanggung jawabnya, serta jangka waktu pelaksanaan. Dengan RTP, perangkat daerah memiliki panduan jelas untuk mengurangi kemungkinan atau dampak risiko. Terakhir ialah monitoring pengendalian. Form ini digunakan untuk memantau pelaksanaan kegiatan pengendalian, memastikan pengendalian berjalan sesuai rencana, serta menilai efektivitasnya. Monitoring dilakukan secara periodik dan mencatat kejadian risiko nyata yang benar-benar terjadi, termasuk penyebab, tanggal kejadian, dampak yang ditimbulkan, serta tindak lanjut RTP. Dokumen ini penting sebagai bahan evaluasi pengelolaan risiko di masa depan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita tentang audit manajemen risiko. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman auditor maupun siapa saja yang ingin memahami pentingnya pengelolaan risiko dalam organisasi.
Sampai jumpa.